Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Anes Kamaini dengan NIM 204240118 dari kelas PGMI 2H dengan mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran MI atau SD dengan dosen pengampu Dr. Randa Umil Musinin MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya dengan judul Strategi Pembelajaran Prakarya Berbasis Proyek atau Project Based Learning. Nah, apa sih pengertian strategi pembelajaran prakarya berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan merancang, membuat, dan menyelesaikan suatu proyek secara bertahap dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sebuah karya nyata. Strategi ini menekankan pada proses belajar yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Kenapa sih harus prakarya berbasis proyek? Karena pendekatan ini sesuai dengan karakter siswa SD yang aktif dan suka belajar melalui pengalaman langsung. Selain itu, strategi ini memberikan banyak manfaat, antara lain seperti mengembangkan kreativitas, melatih tanggung jawab, mendorong kerjasama, memberi pengalaman nyata, dan menanamkan kepedulian lingkungan. Nah, adapun ciri-cirinya itu seperti proyek dilakukan dalam waktu tertentu atau tidak hanya satu pertemuan. Nah, selanjutnya ada mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan serta siswa terlihat aktif dalam merencanakan dan membuat karya. Adapun langkah-langkah umumnya yaitu menentukan tema atau topik proyek. Nah, misalnya seperti membuat tempat pensil dari barang bekas seperti dari karton, stik es, dan lain-lain. 2, itu ada merancang rencana kegiatan proyek. Siswa diberi arahan cara membuat, bahan yang diperlukan, dan jadwal penyelesaian. 3, ada pelaksanaan proyek oleh siswa. Dikerjakan secara individu atau kelompok dengan bimbingan guru. 4, ada presentasi atau pemeran hasil karya. Siswa menjelaskan proses dan hasil karya mereka. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan refleksi. Guru memberikan umpan balik dan siswa diajak refleksi pengalaman mereka. Dari kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh siswa dengan meningkatkan kreativitas dan kemandirian, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dan melatih pemecahan masalah secara langsung, memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Dari kegiatan tersebut, siswa dapat membuat kerajinan dari bahan bekas, contohnya membuat tempat pensil dari kardus. Tujuannya adalah siswa dapat membuat tempat pensil sederhana menggunakan bahan kardus, mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan keterampilan motorik halus siswa, menumbuhkan sikap peduli lingkungan melalui pemanfaatan daur ulang, melatih sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, manfaatnya itu ada meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi tangan mata, dan menumbuhkan rasa percaya diri karena mampu menciptakan karya sendiri, membiasakan siswa untuk lebih peduli lingkungan melalui pengaruh sampah atau pengurangan sampah lingkungan di sekitar kita, melatih kemampuan merencanakan, bekerja mandiri maupun kelompok, dan menyelesaikan tugas kelompoknya dengan tepat. Nah, dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung yang membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Proyek ini juga mengasah berbagai kompetensi penting yang berguna dalam kehidupan sehari-hari siswa. Itulah penjelasan strategi pembelajaran berbasis proyek dari saya, dan semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih, bye-bye. Audio Jungle.